Apa mau pas layak dikasihkan ke Ganjar? Kenapa, Bang Ardi? Kan bela-bela tadi kalau rasional PDIP Ganjar layak dapat tiket. Apakah layak? Enggak, ukuran rasional PDIP bukan soal harus memilih Ganjar. Tadi sudah tepat yang disampaikan oleh Pak Boni. Untung Pak Boni bukan cuma hanya menyebut Ganjar, tapi ada Mbak Puan, ada Prabowo, ada Erick Thohir. Itu yang benar. Dan itu kita serahkanlah kepada proses. Kalau disampaikan oleh Pak Edi Kuntadi ini integritasnya cuma satu pertanyaan saya. Tadi juga di Kompas TV belum tuntas kami diskusi. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos. Nah, yang kedua, katanya kopi Pak Jokowi itu Ganjar. Itu kan asumsi kawan-kawan di Ganjaris. Asumsi yang lain kan belum tentu. Saya aja yang kader PDI Perjuangan menyampaikan belum tentu. Ya seperti Pak Edi Kuntadi ini berapa lama kenal Eko Kuntadi ini, Edi Kuntadi anggota DPR ya. Berapa lama sudah kenal? Ada berapa lama udah kenal Pak Ganjar itu? Saya kenal dia 2004. Kita sama-sama dari DPR. Ya. Saya terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya tiap hari Jumat diperintahkan Pak Taufik Kemas dan Mbak Puan ke Semarang. Tugas saya apa? Sebagai anggota Komisi 3, saya menjaga netralitas Polri. Karena lawannya Polri. Dan pada saat itu Ganjar juga surveinya 2%, 4% kok. Kita berani mencalonkan. Dan Ganjar juga uangnya nggak ada. Uangnya dari Mbak Puan, dari Pak Taufik Kemas. Itu fakta. Bahwa kemudian setelah itu, apa yang dia lakukan kepada partai, silakan cari. Kenapa saya sampaikan ke Melinti, di PDI Perjuangan ini, Pak Karni, ada tradisi kalau kita mau jabatan sesuatu, kita melakukan pendekatan kepada struktur partai dulu. Bukan keluar. Misalnya Pak Ganjar, dari ujung periode pertama itu kami sudah mencium itu. Tapi seyogianya dia melakukan pendekatan kepada DPC, tingkat kabupaten kota, DPD, terus kepala daerah. Jateng itu kan 72% kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Itu dilakukan baru ke Jakarta. Bukan misalnya melalui elit-elit partai, kemudian keluar. Kemudian dibentuklah opini, termasuk survei, tokoh-tokoh, seakan-akan Ganjar lah yang paling cocok mengganti Pak Jokowi. Menurut saya belum tentu, belum teruji. Nah, saya baru dari Vietnam, Bang Karni. Saya mendampingin atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, Pak Boni? Nggak ada kepeduliannya sama olahraga. Ganjar. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar, nggak ngomongnya nggak Pak Gub lagi. Waktu Ganjar ke Papua, di Adpon, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Dia nggak ke tempat atlet Jateng. Kan harusnya ke rakyatnya dong, Jateng. Itu saya baru dapat 2 minggu yang lalu, waktu ketemu sama KONI Jateng. Nah, belum lagi kalau kita lihat, nah, saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Termasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Ya. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung. Bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital.
Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era Ya, digital. sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya, Kenapa? duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Nggak cukup, Bapak. Siapa bilang nggak cukup? Nah, udahlah, saya Enggak. ini Anda selalu gini, ini bukan saya ini politisi selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu Politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertarung. Ini Iya. Pak Arya udah bertarung. Jadi Iya. caleg. Mohon maaf, Pak. Sejak pemilu suara terbanyak ya diputuskan Pak Mahfud 3 bulan menjelang pileg, kami harus membuat relawan. Tim sukses tidak bisa hanya struktur partai. Silakan tanya Pak Arya ini yang pernah menjadi Anda caleg. pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, yang juga bukan, masa depan enggak. kami sendiri? Jangan dipelintir-pelintir Enggak gitu pertanyaannya, dong. jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris-ganjaris itu relawannya duitnya dari Sopo. Kalau kami membiayai sendiri, kami Ya. membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan Itu bareng-bareng. Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya. Ya. Makanya Mudah-mudahan Tuhan mendengar omongan Pak Eko ini. Bang Trimet, tidak semua orang dalam proses mencintai bangsa ini harus dibayar. Itu Kita ini kan intinya. sudah sama-sama tua ya. Saya cuma satu aja bilang. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau itu benar. Iya. Ya, kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan. Benar. Bahwa tidak ada hamba Allah yang mensupport. Yang support ya banyak. Yang support Apa banyak kepentingannya teman-teman kita. mensupport? Kan itu. Kenapa? Apa kepentingannya mensupport? Teman-teman kita mensupport banyak. Kita ada relawan, kita ada profesional, ada pengusaha, ada apa. Kita bareng-bareng. Dulu Bang Trimet, ketika zaman Pak Jokowi, relawan itu banyak. Mereka kerja sendiri, pakai ongkos sendiri. Kalau tanpa itu, dan ini sekarang fenomenanya sudah terbuka. Mohon maaf lah Pak Ada Eko, yang ya, memang 2014, 2019 saya ini aktornya. Jadi jangan dongeng ini sama saya. Enggak. Termasuk soal relawan ini. Bahwa sejauh Anda- mana kontribusi relawan Trimet. walau alam. Bang Trimet, bahwa memang Ini relawan bendahara ini. memang di lingkaran Anda adalah Sumut itu relawan Jokowi itu siapa namanya ketua Kadin mengeluh nggak ada duitnya. sama, Nggak bisa kita bikin juga gerakan ngeluh. apa-apa. Kita juga ngeluh nggak ada Sumut. duitnya, Bang. Kita nggak ada gerakan apa-apa. Gitu loh. Kita ini nggak ada gerakan apa-apa Tapi bagi kecuali saya, jual kaos. Bagi saya, kalau jual kaos relawan mana kena Bapak? Ya memang. Yang kita Ketika lakukan relawan itu. jual kaos mana kena? Ya biarlah penonton ALC ini yang menilai. Enggak, gini Bagi Bang Trimet. saya, Pak Eko jujur pada dirinya, Bang Trimet, jujur pada saya Tuhan. ingin mengatakan gini ya, fenomenanya sekarang ya, bahwa untuk berpromosi nggak kayak zaman dulu lagi. Media sosial sudah terbuka sangat luas sekali. Relawan nggak perlu turun ke lapangan untuk bla bla bla. Mereka tinggal teriak-teriak di media sosial. Itu cara berpromosi politik saat ini. Semoga benar, tapi kalau nggak benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Iya. Kalau saya itu doang, Iya, saya dari awal dukung bertanggung Pak jawablah Jokowi. sama Tuhan. Karena kita juga tahu siapa bohir-bohirnya, kita juga patut diduga. Ya, siapa? Kalau bahasa hukum, Ya, Anda menilai orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan Anda, itu problemnya. nggak ada kebiasaan Gitu. kita. Kalau kita caleg, duit kita sendiri, Bapak. Ya kalau caleg ini problemnya adalah kita ingin melihat Indonesia masa depan. Ya Apa udah. salahnya kalau masyarakat Biar penonton mengorganisir ALC ini diri? menilai omongan Pak Eko ini bisa Sorry. diterima akal sehat apa enggak. Gini, saya ingin Ya, silakan aja. saya ingin menjelaskan Dan bagi ya. saya sendiri bertanggung jawablah pada Tuhan. Bang Trimet, saya ingin menjelaskan apa sih yang dilakukan Ganjaris. Yang dilakukan Ganjaris Ya kan, itu soal dana nggak bisa dijawab kan? gini, Maksud makanya itu. saya sampaikan dulu. Yang dilakukan Ganjaris itu bikin grup-grup WA. Perlu biaya grup WA, nggak perlu Bang Trimet. Bikin grup-grup WA, menjaring teman-teman, mendiskusikan tentang itu. Kemudian yang kedua adalah mendistribusi informasi lewat media sosial masing-masing. Itu perlu biaya, tidak perlu biaya Bang Pak Trimet. Eko hampir banyak orang menyampaikan setiap Ganjaris itu bikin kegiatan di blast. Kok Ya. di blast mana? Di Nggak blast ada. ke nomor-nomor orang. Iya, saya, kan? saya aja sering Nggak ada. dapat tuh. Enggak. Membagikan sembako, membagikan ini. Sering dapat enggak saya ada. di blast. Ganjaris nggak pernah bikin kegiatan di Loh, blast. bagaimana sih? Nggak ada. Buktikan kalau ini buktikan sama saya. Nggak pernah bahwa Nanti saya kasih, saya cari pelan-pelan. Iya, Soalnya nggak ada namanya tercantum Ganjaris kan. tidak pernah membuat Kalau Pak kegiatan Arya yang ngeblas. yang telepon saya ada namanya, gampang saya buka Arya gitu kan. Ini nggak ada namanya. Di blast kita. Dan ngasih takjil lampu merah dari mana duitnya? Ya, kita Jual nggak pernah. kaos ya, Pak. Bang Trimet, kita nggak pernah kasih takjil, nggak ada. Kegiatan kita yaitu bangun grup-grup WA dan nggak perlu biaya untuk Nggak. itu. Nggak perlu. Sekarang ini, ya, ya.
Enggak, saya ingin mengatakan begini bahwa sudah ada perubahan cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Sekarang ini sudah ada perubahan yang luar biasa. Semangat kerelawanan kan dibangun dari 2014 sampai sekarang dan itu terus. Pak Eko, kalau kami orang politik, mohon maaf jangan digurui. Saya nggak menggurui, saya cuma menjelaskan realitanya tuh kayak gini. Kenapa? Katanya masyarakat ini sadar. Kenapa saya masih takut jadi caleg? Biayanya besar. Iya itu Bang Primet. Sama Monggo. juga calon presiden, periode pertama, periode kedua Jokowi saya ini terlibat. Kita ini Saya belum kenal Pak Eko di situ. Ya, Di mana kita ini- sampai kalau beliau saya udah kenal. kita ini Terlibat di- makanya saya bilang ya sekarang ini Iya. grup WA itu bikinnya gratis Bang Primet. Sampai ribut dia dikejar-kejar nih. Grup-grup WA Ini. bikinnya gratis, komunikasi Iya kan? di media Kita sosial kenal. gratis. Itu yang kita lakukan, Oh, ini mengkomunikasikan kenal kita. lewat media sosial. Makanya akhirnya ada asumsi ini cuma capres medsos. Iya, karena kita cuma bisa bergerak di media sosial. Itu yang kita lakukan. Dan ada biayanya. Ada tapi nggak banyak-banyak banget. Biayanya beli kaos. Itu aja. Gitu loh. Supaya ini kan penonton IRC cerdas. Iya. Dia menilai. Dan kalau benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Saya kan cuma bilang itu. Ini kan bukan ruang pengadilan. Saya mengejar saksi seperti lawyer kan. Cross examination enggak, cuman tolong rakyat ini jangan dibodohi. Gimana caranya? Iya, tolong rakyat ini jangan dibodohi seakan-akan dari lawan Sorry. itu tidak perlu duit. Jadi gini, rakyat itu Nah, jangan kedua, dibodohi, artinya rakyat nggak saya boleh dalam berbuat konteks apa-apa. Saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar? Saya sampaikan itu. Saya secara pribadi tidak ada hubungan tidak hubungan pribadi saya bagus dengan Ganjar. 17 April yang lalu dia masih WA saya bilang ngucapin pasca. Saya kasih foto Mbak Puan jempol begini, dia kasih juga foto Mbak Puan jempol begini. Iya. Saya kan menunjukkan siapa dirimu, siapa diriku. Ini ada nanti saya tunjukin sama Bang Karni ini. WA-nya Pak Ganjar. Saya WA. Langsung terima kasih Pak Gub. Foto Mbak Puan. Dia jawab lagi foto Mbak Puan. Gitu loh. Jadi saya nggak ada pribadi dan saya juga. Pak Ganjar pendukung Mbak Puan. Berarti ya. Iya. Nanti saya Jadi kepada gini. Pak Boni juga saya tunjukin WA itu. Nah, bagi saya Punya stikernya, Bang. Stiker Mbak Puan. enggak. Punya. Komunikasi sama Ganjar. Nah, itu yang saya inikan. Saya ingin menyampaikan supaya negara ini juga tahu track record calon pemimpinnya itu. Ya. Kalau misalnya track recordnya bagus, oke, kita dukung. Kemudian baru kita sampaikan kalau itu yang dilihat Ibu nanti. Jangan salah loh, Ibu tidak akan lihat semata-mata survei. Ya. Tapi bagaimana seperti kata Pak Boni tadi, bisa membangun bangsa ini. Bisa menjaga NKRI ini. Kalau Ibu sudah lihat membangun Jateng aja nggak bagus, piye membangun Indonesia. Kan seperti itu ininya. Tapi faktanya Bang, ketika survei misalnya survei carta politika. Bukan kita nah, itu fakta nggak usah bahwa- bicara survei lah. Bukan, Saya bukan, cuma tanya kepada Pak Eko Makanya, dari mulai di Kompas TV kalau saya boleh tanya saya sampai jawab. di ARC, coba berikan kepada saya 2 atau 3 contoh Kalau apa boleh saya prestasi jawab, Ganjar. Oke, kalau boleh That's saya it. jawab. Oke. Iya. Gini Bang, yang merasakan pembangunan di Jateng itu masyarakat Jateng Bang. Setuju? Oke. Sekarang surveinya 70% lebih masyarakat Jateng itu mendukung Ganjar sebagai capres. Surveinya Bang. Itu artinya fakta bahwa apa yang dilakukan Ganjar di Jateng dirasakan masyarakat Jateng. Makanya kalau surveinya misalnya masyarakat Jateng sebagian besar nggak support, itu artinya dia nggak punya peran Nggak, di kalau itu itu bisa. satu. Ya, itu coba, fenomena. kedua Yang lah. kedua Bang, soal kemiskinan tadi. Soal kemiskinan, angka kemiskinan itu menurun Bang. Tahun 2021 itu menurun signifikan. Saya ada datanya, data dari BPS. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara misalnya sekarang Jateng provinsi miskin, iya. Gitu loh. Provinsi, tetapi mengukur keberhasilan seorang kepala daerah bukan dari existing, dari seberapa besar penurunan angka kemiskinan, dari seberapa besar penurunan angka pengangguran terbuka, dari seberapa tinggi tingkat IPM, indeks pembangunan manusia, itu yang harus kita lihat. Kalau potretnya bahwa itu adalah provinsi dengan pendapatan terendah, sampai kapanpun seluruh provinsi ini yang paling berhasil adalah provinsi Jakarta, karena paling kaya, paling banyak. Tapi ngelihatnya seberapa besar dong peningkatannya, penurunan kemiskinan, itu baru kita fair. Duit paling banyak hilang juga di Jakarta. Gitu. Oke Bang. Nanti kita buka ini data kemiskinan ya. Nah, itu spekulasi. Tapi bagi saya sederhana ya. Kalaupun apa yang disampaikan Pak Eko itu kalau dalam istilah hukum quote non, kalaupun benar ya. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Tapi data BPS tahun 2021 benar loh Bang. Ini saya baru terima deh. 4,1 juta
penduduk miskin itu berkurang jadi 3,93. Tahun lalu penduduk kabupaten miskin ekstrim ada 5, sekarang 19 termasuk Jateng, data BPS. Nanti kita sama-sama lah, nanti buat part 2 nih Pak Karni ya, supaya apa viewernya makin banyak ya. Bagi-bagi Bang. Ya oke. Nah iya dong. Gampang. Iya, kita kan belajar juga nih Bang. Buka buku, riset, ya enggak? Bagi-bagi, nanti kita beradu data itu. Kenapa saya sampaikan begitu Pak Eko? Supaya rakyat ini dikasih tahu nih pemimpinnya track recordnya seperti ini. Dia berhasil ini si B begini, si C begini. Jadi bukan hanya dianggap cocok menggantikan Pak Jokowi sudah berhasil. Gitu loh. Kemudian kita juga menginginkan yang memimpin ini juga memang benar-benar mau mengurusi negara ini bukan oleh kepentingan kelompok pemilik modal yang ingin melanggengkan oligarkinya. Itu yang harus kita jaga. Ya. Dan kami akan terdepan menjaga itu. Tapi sekali lagi, kami taat dan patuh apapun jadi keputusan Bu Mega, calon presiden dari PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Karni. Baik.